cenderung memang paslon 2 ini mengalami stagnasi dari kenaikan di bulan Desember. Kemungkinan dua putaran itu sangat besar. Jadi ada kemungkinan memang efek elektoral itu tidak berdampak baik pada Demokrat karena ada basis kekecewaan dari masyarakat atau pendukungnya. Baik, saudara, untuk menjelang hari H coblosan tanggal 14 Februari 2024 ini sudah tidak sampai 1 bulan lagi begitu ya. Tentunya kita juga akan melihat nanti bagaimana ke depan paslon di Pilpres 2024 serta partai politik ini memanfaatkan sisa waktu kampanye untuk bisa terus mendongkrak elektabilitas mereka sehingga nanti di hari H coblosan diharapkan mereka lah yang bisa menang Pilpres ataupun bisa lolos ke Senayan. Lalu bagaimana, saudara, peta elektoral dari paslon Pilpres dan juga partai politik terbaru? Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Mas Nahrudin yang merupakan peneliti dari Carta Politika. Mas Nahru, apa kabar? Baik, Mas Reno. Kabar Baik, baik, Alhamdulillah. kabar baik, Alhamdulillah. Mas Nahru, saya lihat ini Carta Politika baru saja merilis hasil survei terbaru ya, temuannya yang terbaru. Sebelum ke parpol, Mas Nahru, saya penasaran ini soal hasil Pilpres ini saya melihat elektabilitas paslon nomor urut 02 turun, kemudian paslon nomor urut 01 dan 03 masih bersaing ketat begitu ya. Apa faktornya, Mas Nahru? Memang kalau kita lihat dari hasil survei yang kita rilis di Minggu di 21 Januari kemarin, kita melakukan survei di periode survei 4 sampai 11 Januari, memang ada sedikit penurunan. Saya bahasakan sedikit penurunan, tapi lebih cenderung memang paslon 2 ini mengalami stagnasi dari kenaikan di bulan Desember ke lalu ada stagnasi di bulan Januari 2024. Lalu untuk paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 itu memang masih agak bersaing ketat. Mungkin kalau bisa kita jelaskan kenapa ada stagnasi, mungkin ini akibat dari efek mulai jelasnya masyarakat, mulai terendorse masyarakat terkait kampanye, lalu ada debat capres cawapres yang sudah dilakukan selama masa survei ketika dilakukan. Oke. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran ini kan seperti yang kita tahu dalam tanda kutip bisa dikatakan mereka memanfaatkan dari endorsement yang diberikan oleh Pak Joko Widodo begitu ya. Apakah dengan adanya stagnasi kemudian tadi Anda mengatakan juga ada sedikit penurunan, ini artinya Jokowi's effect untuk paslon 02 ini sudah mentok, sudah tidak bisa memberikan dampak yang lebih lagi atau bagaimana, Mas Naru? Kalau kita lihat memang di lapangan kan kita juga sudah terendorse ya dengan baik dan orang masyarakat juga sudah mengetahui bahwa memang yang maju sebagai cawapres adalah putranya Pak Jokowi. Ya kita lihat memang kecenderungannya ini agak mulai melambat kenaikannya. Jadi untuk memastikan atau untuk menilai bahwa pasangan nomor 2 ini akan menang satu putaran ini agak sulit karena memang kita lihat kenaikan terbesar itu justru pada awal-awal mereka setelah deklarasi dan sebelum dimulainya masa tahapan kampanye, lalu ada debat capres dan cawapres. Jadi memang kenaikannya tuh hanya sekitar angka 1%, 2%. Dan itu pun kalau kita hitung berdasarkan sampai di tanggal 14 Februari agak sulit untuk mencapai di atas 4 sampai 5%. Jadi kemungkinan dua putaran itu sangat besar bagi Nah, bagi pemilu iya, kali ini ini. ini menarik ketika Anda mengatakan kemungkinan besar 2 putaran akan terjadi di Pilpres 2024. Pertanyaan klasik sebetulnya, siapa kira-kira yang nanti akan menjadi lawan dari Prabowo dan juga Gibran? Karena kan kalau secara elektoral Prabowo Gibran sudah dipastikan lolos ke putaran kedua, begitu ya. Nah, Ya, yang betul. mendampingi ke putaran kedua ini siapa? Apakah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud? Kalau melihat dari hasil survei Carta Politika yang dilakukan periode 4 sampai 11 Januari, memang ada ada pertarungan yang cukup sengit antara paslon nomor 1 dan paslon nomor 3. Jadi memang hari ini per survei kita lakukan memang ada keunggulan sedikit 1,8% itu di paslon nomor 3. Tapi keunggulan tersebut masih dalam batas margin of error. Jadi ada kemungkinan juga Pak Anies juga masih berpeluang untuk masuk di putaran kedua. Jadi konstelasi dan pergeseran suara antara paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 ini cukup bersaing sengit. Oke, pergeseran suara masih berlangsung sengit. Apakah bisa diartikan juga basis suara dari Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud ini sebetulnya ada irisan yang sama begitu antara keduanya sehingga keterpautan antar keduanya ini juga tidak jauh-jauh banget gitu.
Kalau kita lihat memang dari basis pemilih, kedua paslon tersebut antara paslon nomor satu dan paslon nomor tiga tinggal memperebutkan basis di mana orang yang belum melakukan pilihan. Dan biasanya orang yang belum melakukan ini kecenderungannya adalah pemilih-pemilih kritis, pemilih-pemilih yang mempunyai daya nalar, daya daya pikir yang tinggi untuk menentukan itu pada saat hari H dia akan mencoblos siapa. Dan itu juga besarannya hanya 3%-an saja. Jadi kalau saya prediksi mungkin memang selisih nanti antara Pak Anies dan Pak Ganjar itu ketika nanti yang ada yang dipastikan untuk lolos itu hanya sekitar 2%-an saja. Dan itu memperebutkan suara pemilih kritis yang mungkin akan lebih dipengaruhi pada nanti debat atau ketika paparan visi dan misi yang mungkin mulai mengerucut nanti ketika 14 Februari. Oke, baik. Berarti masih ada satu debat ya di tanggal 4 Februari. Ini sebaiknya atau bisa dikatakan ini bisa jadi wadah untuk masing-masing kubu memanfaatkan itu tadi ya untuk mengambil 2-3% pemilih kritis yang tadi Anda katakan ya Mas Naru ya. Ya, betul. Betul sekali Mas Reno. Oke, debat itu berarti cukup cukup berperan juga untuk bisa menggait suara dari para pemilih itu. Ya, untuk saat ini mungkin debat ini sangat berpengaruh bagi pemilih yang belum menyatakan dukungannya kepada salah satu paslon. Dan ini kalau kita lihat, kalau kita hipotesakan, kecenderungan pergeserannya pun ini tidak akan beralih ke paslon nomor 2, tapi lebih ke beralih kepada paslon nomor 1 dan paslon nomor 3. Nah, ini tinggal bagaimana paslon nomor 1 dan paslon nomor 3 memanfaatkan voter yang memang belum melakukan pilihan. Mungkin lebih pada pilihan-pilihan diksi ketika kampanye atau pilihan-pilihan diksi ketika menyampaikan visi dan misi yang mulai seirama atau mulai sesuai dengan harapan voter yang belum melakukan pilihan ini. Oke, kalau carta politika juga mengcapture tidak bagaimana kekuatan begitu ya atau basis pemilih yang cenderung tidak akan berpindah haluan dari pilihannya di kubu 01 ataupun 03 ini lebih banyak yang mana, Mas Ya, Naru? Tercapture tidak? kalau kita lihat memang dari basis kemantapan pilihan, memang kalau kita lihat semua pemilih yang sudah menyatakan dukungannya terhadap paslon ini sudah di angka 70% ke atas. Itu artinya memang sudah sangat mantap memilih paslonnya masing-masing dalam artian seperti itu. Yang tinggal diperebutkan memang bukan dari pemilih paslon, tapi pemilih yang betul-betul memang belum melakukan pilihan sama sekali. Undecided voters ya berarti itu Ya, yang betul. diperebutkan di Ya. beberapa hari jelang coblosan ini. Oke, Mas Naru itu tadi adalah soal terkait dengan pilpres begitu dari ketiga paslon. Saya juga melihat hasil survei yang dirilis oleh Carta Politika ini terkait dengan bagaimana elektabilitas partai politik begitu di pemilu 2024. Bisa Anda paparkan juga hasilnya ringkas saja. Utamanya saya melihat ini Carta Politika menyebutkan Demokrat tidak lolos ke Senayan. Apa faktornya, Mas? Sebenarnya kita tidak menyebutkan bahwa Demokrat tidak akan lolos di Senayan ya, tapi Ya, dari secara angka survei ya, secara ya, angka. secara angka dari survei yang kita lakukan Hmm. itu Demokrat ketika periode 4 sampai 11 Januari kita survei itu ada di angka 3,9%. Artinya masih kemungkinannya masih tinggi untuk mendapatkan kursi di parlemen. Karena kalau kita lihat dari survei dengan basis sampel 1.220 responden, itu berarti ada margin of error atau rentang kesalahan itu 2,0%, 2, sekian. Berarti kalau kita tarik ke atas, ada kemungkinan memang Partai Demokrat ini masih lolos dan dapat 5,9%. Tapi yang jadi concern kita bukan terkait lolos atau tidaknya, tapi efek elektoral ketika Partai Demokrat ini mencalonkan pasangan Prabowo Gibran. Jadi kalau kita lihat memang Partai Demokrat ini sebagai partai yang menyokong pasangan Prabowo Gibran tidak mendapat efek elektoral gitu loh. Efek elektoral yang cukup besar terkait dukungannya terhadap paslon Prabowo Gibran. Justru efek elektoral itu malah justru diambil oleh Gerindra, Golkar, dan mungkin PAN. Oke, ini menarik. Tidak ada efek atau mungkin tidak terlalu banyak begitu yang meraup efek elektoral dari pencalonan Pak Prabowo sebagai capres. Apakah ada kaitannya karena Demokrat dulu berada di
kubu 01 kemudian keluar dan belakangan di last minute juga baru mendukung Prabowo Gibran. Apakah ini juga menjadi salah satu faktornya, Mas Naru? Ya, sangat dimungkinkan memang ada pergeseran dukungan. Jadi memang ada voter-voter yang memang dianggap militan. Mungkin ketika di awal sebelum pencalonan capres-cawapres ini lebih mengarahkan dukungannya terhadap Pak Anies Baswedan. Tapi ketika beralih Demokrat mendukung Prabowo Gibran, ada kekecewaan dan ada rasa eh, ketidaksukaan terhadap pilihan partai. Jadi ada kemungkinan memang efek elektoral itu tidak berdampak baik pada Demokrat karena ada basis kekecewaan dari masyarakat atau pendukungnya. Pun kita juga Oke. lihat memang Demokrat ini juga sepertinya kalau kita cek di lapangan kurang mengendorse secara langsung terkait paslon Prabowo Gibran. Itu juga berdampak begitu ya. Kenapa Ya, kok efek elektoral terhadap Demokrat tidak terlalu dirasakan? ya, betul, Mas. Jadi memang kalau Mhm. kita lihat, memang kalau kita cek hanya kalau kita lihat dari basisnya itu hanya misalkan ada kader Demokrat itu hanya Pak Emil Dardak di Jawa Timur yang memang maju di depan sebagai punggawa utama. Tapi di sisi lain kader-kader Demokrat itu tidak mengisi barisan pendukung Prabowo Gibran. Oke, baik. Kemudian itu tadi terkait dengan Demokrat ya yang berpotensi kalau berdasarkan angka 4 sampai dengan 11 Januari 2024 3,9% berpotensi tidak masuk ke Senayan, tapi kalau berdasarkan margin of error kemudian ada sisa waktu sampai dengan tanggal 10 Februari untuk berkampanye, ada kemungkinan ada peluang Demokrat untuk masih bisa lolos ke Senayan. Nah, Ya. sementara kalau di top 5 atau top 4 dari parpol yang angkanya persentasenya cukup besar seperti apa? Potretan dari carta politika. Kalau di barisan utama memang di top 5 itu masih ada PDI Perjuangan, lalu ada Partai Gerindra, lalu ada Golkar, lalu ada Nasdem. Berikutnya disuruh PKB, PKS. Ya memang kedua partai-partai tersebut yang akan mendulang elektabilitas cukup tinggi. Memang selisih terjauh itu ketika Partai Gerindra dan Golkar. Partai Gerindra kita dapatkan memang ketika pilihan dilaksanakan hari ini, mereka mendapatkan 18,8%. Itu bersaingan atau ketat dengan PDI Perjuangan yang di angka 22,6. Sisanya Golkar sampai PAN itu di bawah 10%. Oke, berarti satu duanya antara posisi pertama dengan runner up itu antara PDIP dengan Gerindra ya. Ya, betul Oke, sekali. oke, Mas Naru, kalau kita melihat angka-angka tersebut, baik dari parpol maupun dari calon presiden dan juga calon wakil presiden, di waktu kampanye yang tidak sampai 1 bulan ini, apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing pihak untuk menggenjot elektabilitasnya? Mengingat basis pemilih loyal pun semakin mendekati coblosan juga semakin bertambah persentasenya. Celah apa yang bisa dimanfaatkan? Mungkin yang paling bisa dilakukan hari ini adalah tetap mengkonsolidasikan apa namanya basis-basis kekuatan mereka. Jangan sampai basis-basis kekuatan, basis-basis elektoral mereka hilang atau diambil oleh lawan. Jadi pun juga partai selaku pengusung capres dan cawapres juga harus mulai menjaga ritme ritme kerja di lapangan, lalu juga tokoh-tokoh yang sedang bertarung capres cawapres mungkin mulai dijaga terkait statement atau pernyataan yang mulai, karena kecenderungannya pemilih itu per hari ini lebih melihat pada kesalahan atau kegagalan paslon atau partai menyampaikan visi dan misi atau statement. Jadi jangan sampai sering terjadi blunder sehingga pada akhirnya membuat efek elektoralnya menjadi jelek terhadap partai ataupun terhadap kontestan capres dan cawapres. Oke, berarti kalau mencegah supaya tidak terjadi blunder, Anda dengan kata lain mengatakan potensi untuk berpindah pilihan di last minute karena ada blunder itu masih sangat mungkin untuk terjadi. Sangat mungkin, Mas. Kalau kita lihat kan ini di hari ini, di pemilu hari ini kan ada sesuatu yang berbeda, yang namanya efek media sosial, efek digital, yang memang kecenderungannya masif dan bisa langsung diterima oleh masyarakat tanpa harus menunggu distribusi atau apapun namanya. Jadi ada kemungkinan memang pergeseran suara itu diakibatkan oleh justru bukan karena visi dan misi, tapi lebih kepada kesalahan atau blunder yang dilakukan entah itu dari paslon ataupun entah itu dari partai pendukung. Oke, ini semoga didengar oleh para paslon dan juga elit-elit partai politik begitu ya.
Semakin mendekati hari H coblosan harus semakin minim kesalahan yang dibuat begitu atau blunder yang dibuat untuk mengamankan suara. Terima kasih Mas Nahrudin, pengamat dari atau peneliti dari Carta Politika sudah berbagi data, berbagi informasi dan berbagi analisa pada kami pada kesempatan kali ini. Selamat siang Mas Naru. Dan Ya, terima saudara, kasih Mas itu Rino. tadi adalah dialog saya bersama dengan Nahrudin, peneliti dari Carta Politika. Kita tahu bahwa komposisinya untuk Prabowo Gibran untuk putaran dari Pilpres itu masih ada peluang untuk terjadinya 2 putaran lebih besar ketimbang 1 putaran. Kemudian juga terkait dengan elektabilitas terbaru partai politik yang cukup mengejutkan adalah elektabilitas dari Partai Demokrat yang angkanya masih di angka 3,9%. Masih ada waktu untuk partai politik kemudian para paslon untuk memermak dalam tanda kutip elektabilitasnya di sisa waktu sampai dengan berakhirnya masa kampanye tanggal 10 Februari 2024. Saudara, saya Reno Reksa pamit. Kita jumpa di episode yang lain. Salam SCTV.